Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan dalam sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Kita berkumpul untuk belajar agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana amalan tersebut itu merupakan sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, belajar agama, belajar Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi arah amalan atau arah kegiatan kita ini jelas, ini adalah amalan yang bisa mengantar kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang belajar agama, belajar Al-Quran dan Sunnah, itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan jalannya dalam menuju surga, dalam berjalan menuju surga. Dan itu bisa kita rasakan sendiri. Bagaimana ketika kita belajar, duduk di majelis ilmu, kita tahu ilmu, kita belajar ilmu yang dengannya kita tahu apa yang wajib bagi kita, yang dengannya kita laksanakan. Kita tahu dengan belajar apa yang diharamkan, yang dengannya kita bisa tinggalkan, dan itu semua mengantar kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogianya di malam hari ini yang mengisi adalah Ustadz kita, yaitu Ustadz Luqman hafizahullah. Cuma beliau ada halangan, dengannya kita diminta untuk mengganti, mengisi kekosongan di malam hari ini. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membaca sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Dan mungkin jamaah sudah pernah dengar, mungkin sudah pernah dapat, karena ini hadis ada dalam Kitabul Jami', ada dalam Kitabul Jami', kitab terakhir dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pelajaran untuk kita bahwasanya dalam menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita butuh tahu siapa yang riwayatkan. Ya, butuh kita tahu siapa yang riwayatkan, dan dengannya kita tenang. Sudah disebut Bukhari, sudah disebut Muslim, apalagi Bukhari Muslim. Ini tingkatan hadis yang paling kuat, ya. Bukhari Muslim adalah tingkatan hadis yang paling kuat. Maka hati kita tenang dalam menerima hadis tersebut. Karena banyak dari kaum muslimin di zaman sekarang ini itu berdalil dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis palsu, dengan hadis-hadis
hadis-hadis palsu. Dan itu antum bisa lihat di dunia maya, dunia nyata. Mereka jadikan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis palsu itu sebagai dasar dalam beragama, dan ini kesalahan. Ini kesalahan. Ya, hadis yang kita baca adalah riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita baca hadis tersebut. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita perhatikan agama ini muaranya semua bermuara kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Tidaklah sampai agama itu kepada kita sampai sekarang ini di tahun 1445 Hijriah, 1 Muharram atau 2 Muharram, itu kecuali melalui perantara mereka, melalui perantara para sahabat radhiyallahu anhu. Oleh karena itu tidak heran ketika kita menyebut nama mereka, kita doakan mereka. Ya, kita doakan mereka. Dan itulah kita umat Islam. Kita harus cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kita harus tahu jasa mereka, tahu peran mereka dalam tersebarnya agama Islam ini sampai kepada kita. Karena agama ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan langsung kepada para sahabat. Ya, para sahabat yang paling tahu tentang agama, paling mengerti tentang agama Islam. Ketika mereka tidak memahami bahwasanya itu adalah agama di zaman Nabi SAW, maka tentunya di hari ini pula seperti itu. Ya, di hari ini juga sama seperti hari yang sebelumnya. Ya, harus kita kembalikan, cocokkan kita, pemahaman kita, ilmu kita dalam beragama dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Mereka bukan orang sembarangan, tapi muridnya Nabi. Ya, muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berguru langsung, mengambil langsung ilmu agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan sampai kita di tahun 1445 Hijriah ini, di abad ke-15 ini, kita datangkan sesuatu dari agama tapi ternyata menyelisihi, ya, menyelisihi apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini hati-hati, ya. Hati-hati. Karena agama ini terwarisi dari Nabi SAW kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai di zaman kita sekarang ini. Kita selalu ya kembali kepada para sahabat, apalagi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran kepada kita. Ini diantara kebiasaan para sahabat. Itu apa? Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita malu, tidak boleh kita gengsi, ya, tidak boleh kita tahan-tahan. Padahal mau sekali kadang bertanya, ya, ada sesuatu yang mengganjal, ya, ada yang tidak jelas, ada yang kurang jelas, ya, mestinya ditanyakan. Ya, coba lihat teladan kita, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Nabi SAW, tidak malu, ya, tidak malu, tidak segan. Ya, bahkan beliau ungkapkan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan yang harusnya kita ikuti. Ya, kalau ada perkara yang kita tidak pahami dari perkara agama atau kurang jelas, kurang ini ditanyakan. Jangan didiamkan, ya, jangan didiamkan, tapi ditanyakan kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyu dzambi a'zamu 'indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat. Pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum berputar tentang perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagi mereka di negeri akhirat. Pertanyaan berkenaan dengan agama, ya, tentang agama. Dan inilah agama kita. Bukan malah sebaliknya bertanya sama ustaz,
Tapi pertanyaannya tentang politik. Ya, amin. Apalagi sekarang tahun politik. Amin. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya tentang dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini pelajaran isyarat bahwasanya dosa itu berjenjang-jenjang. Dosa itu bertingkat-tingkat. Bisa dipahami? Sebagaimana ketaatan juga bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Jadi dosa ada yang besar, bahkan ada yang paling besar. Ya, bahkan ada dosa di bawahnya, dosa kecil namanya. Ini. Jadi Ibnu Mas'ud tanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Perhatikan jawaban pertama ya. Perhatikan jawaban pertama, karena pertanyaannya dosa apa yang paling besar? Ayyu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah wahai Rasulullah? Nabi menjawab, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar di sisi Allah, engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Apa bahasa lainnya ini? Kamu melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang disembah, diibadahi. Ini yang paling besar. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang telah menciptakan dirimu. Coba lihat. Ini Nabi mengajak kita untuk berpikir. Pantaskah, layakkah, cocokkah kita serahkan ibadah kepada selain Allah yang tidak ada apa-apanya kepada kita, bukan siapa-siapa? Kita duakan Dia, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Pantas, cocok kita serahkan ibadah kepada selain Allah? Tentunya jawabannya jelas, sangat tidak pantas. Apa yang kita serahkan ibadah kepada selain Allah yang sama dengan kita, sama-sama dicipta oleh Allah? Tidak pantas, tidak cocok. Yang pantas adalah kita serahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa dipahami? Di sini engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan inilah dosa kesyirikan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat, dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an mengancam para pelaku kesyirikan. Ayat yang paling ringkas ada di surah Al-Bayyinah. Ya, di surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat ancaman bagi para pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Coba kita perhatikan ayat ini, ringkas, pendek, ada di juz 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir. Allah sendiri yang sebut, sungguhnya orang-orang kafir. Ini hukum dari Allah. Sungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan untuk Allah. Ini satu ya. Allah sebut mereka siapa? Orang-orang kafir. Innal ladzina kafar, bahkan sungguh orang-orang kafir. Ya, dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin disamakan sama ahlul kitab. Coba lihat. Sama dalam apa? Dalam kekufuran, kufur akbar. Keluar dari agama Islam. Ini satu. Ini siapa ini? Orang-orang yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, fi nari jahannam. Sungguhnya mereka itu semua di dalam neraka jahannam. Coba lihat. Jadi ini bukan dosa kecil ini ya. Ini menjadikan tandingan untuk Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, menjadikan selain Allah sebagai ilah yang disembah. Naudzubillah. Tempatnya fi nar jahannam, di neraka jahannam. Yang ketiga, khalidina fiha, kata Allah.
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat apa? Allah sebutkan mereka ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Walaupun mereka tampan, gagah, cantik, mereka orang kaya, orang hebat, tapi di sisi Allah mereka hina. Bahkan Allah sebut apa? Syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk, makhluk yang paling jelek. Ini apa ini? Kesyirikan. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala di dua tempat mengulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini dua tempat ini di dalam surah An-Nisa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, Allah tidak ampun. Allah tidak akan ampuni. Kenapa ini disebutkan? Karena untuk dosa dibawa kesyirikan, ya, Allah berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dosa dibawa kesyirikan, sebaliknya Allah ampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Allah ampuni bagi siapa yang dikehendaki, walaupun pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat. Adapun kesyirikan tidak sama sekali. Kapan dia tidak bertobat sebelum meninggal, ya tidak akan Allah ampuni dosa tersebut. Ini diancam, ya, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat. Adapun misalnya ketika dia masih hidup, ya, apalagi masih sehat, dia bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, Allah ampuni. Allah ampuni. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya barang siapa di antara kita yang pernah terjatuh dalam kesyirikan, ya, kita ingat-ingat masa lalu tak, ya. Barang siapa di antara kita pernah terjatuh dalam kesyirikan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kapan kita tidak bertobat sebelum meninggal, ya, Allah tidak akan ampuni dosa kesyirikan tersebut. Bisa dipahami? Baik. Kemudian ayat di surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga atas dirinya. Siapa yang punya surga? Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri pemilik surga mengatakan Allah sudah haramkan surga untuk dirinya. Bagaimana? Faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Sungguh Allah telah mengharamkan surga atas dirinya. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kesyirikan menjadikan tandingan untuk Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah adalah kezaliman yang paling besar. Ini ilmu banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ya, ketika ada orang membunuh, luka, botol, menginung, apa itu gampang mereka pahami itu dosa. Ya, gampang itu kezaliman, ya, membunuh, mencuri, gampang, ya, sampai banyak pencuri di masa sampai mati, ya. Begal ditangkap di masa sampai mati. Ya, mereka tahu walaupun tidak belajar agama itu dosa, itu tidak bagus, itu zalim. Tapi coba kesyirikan. Coba kesyirikan ketika ada orang datang ke kuburan berdoa meminta kepada selain Allah, datang kepada pepohonan yang dikeramatkan, bebatuan yang dikeramatkan, ya, tempat para jin yang diagungkan, dibesarkan, orang anggap biasa saja. Pernah kita dapat masyarakat masa orang yang datang ke kuburan berdoa? Tidak pernah, karena bagi mereka biasa itu, bahkan itu budaya. Itu budaya yang harus dilestarikan. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham ini dosa. Bahkan mereka tidak paham bahwasanya ini ternyata dosa yang paling apa? Paling besar.
Kalau dosa zina, dosa mencuri, dosa ini mereka tahu walaupun tidak belajar agama, walaupun tidak datang duduk di majelis ilmu, tahu mereka itu dosa. Mereka benci betul. Tapi kesyirikan sebaliknya. Banyak orang tidak tahu bahwasanya itu dosa, bahkan dosa besar. Ya, banyak. Nah, itu pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar, khususnya belajar tauhid. Karena kenapa? Ini perkara yang asing di tengah manusia. Kalau kita bawa pemahaman seperti ini, akidah seperti ini, tauhid, kita jelaskan kepada mereka, paling mereka, kamu ajaran baru itu. Ajaran baru. Ya, nenek-nenek moyangmu ada yang seperti itu. Amin. Oh, kamu ini agama radikal, kamu ini keras, dan seterusnya. Bahkan ada kelompok-kelompok dakwah yang mengatasnamakan diri mereka kaum muslimin, berada di atas jalannya Nabi SAW, tapi tidak mau mendakwahkan perkara ini. Katanya apa? Bisa memecah belah masyarakat. Loh, Nabi SAW di Mekah 13 tahun sampai ujung-ujungnya harus pergi hijrah, meninggalkan kampung halaman sampai mau dibunuh, ditangkap hidup atau mati. Gara-gara apa? Dakwah ini menyuruh manusia untuk beribadahnya kepada Allah, meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyuruh manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian kamu mengatakan, ya, saya tidak mau berdakwah, dengan dakwah ini khawatir orang-orang lari. Ini kita dakwah bukan supaya banyak pengikut, tak, bukan. Kita dakwah untuk menyampaikan apa? Kebenaran. Orang ikut tidak ikut bukan urusan kita. Ya, orang terima tidak terima itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Yang penting kita dakwah sesuai dengan apa yang didakwahkan, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya perkara ini banyak orang tidak paham ini dosa. Ya, banyak sekali. Oleh karena itu orang pakai jimat, ya, pakai kolahu, ya, datang ke dukun paranormal, orang pintar itu biasa. Tidak ada orang jangan kau itu dosa, jarang bilang begitu. Ya, walaupun pelan-pelan kaum muslimin pelan-pelan banyak yang belajar, lihat ceramah, lihat tayangan, dengar ceramah, itu pelan-pelan mereka paham. Ternyata itu dosa yang sangat besar. Ya, pelanggaran yang sangat besar. Apalagi di sini jelas Ibnu Mas'ud bertanya, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Ternyata ini jawaban pertamanya, itu ketika kita menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kesyirikan. Bisa dipahami? Baik. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, melanjutkan, inna dzalika la'azimun, ya, sungguh dosa tersebut sangatlah besar. Ya, sungguh dosa tersebut, itu kesyirikan sangatlah besar. Kemudian dia bertanya lagi, qultu tsumma ay. Ibnu Mas'ud melanjutkan pertanyaannya, kemudian dosa apa ya Rasulullah? Dia minta tambah. Ya, kan sudah dijawab satu jawabannya, itu dosa yang paling besar, engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah lah yang telah menciptakan dirimu. Dia minta tambah lagi, kemudian dosa apa ya Rasulullah? Dosa apa lagi yang paling besar setelah itu? Ya, karena kata summa ini menunjukkan adanya urutan. Ya, ini kemudian itu. Paham ya? Ini kata summa berarti berurut. Ini dulu yang paling besar, kemudian setelahnya. Apa itu? Kata Nabi SAW, qala an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Dosa besar yang setelahnya adalah engkau membunuh anakmu. Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Coba lihat. Ini Nabi ingatkan karena ini ada di zaman jahiliyah. Ya, yang namanya jahiliyah, ya, zaman yang penuh dengan kebodohan, kejahilan. Ya, orang bilang dongok-dongok, ya, paham ini? Jahiliyah, bodoh, kebodohan, penuh dengan kebodohan. Di antara bentuk jahiliyah mereka ini membunuh anak-anak mereka. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ada bentuk yang lainnya. Mereka membunuh anak mereka itu karena malu, yaitu membunuh anak apa? Anak perempuan. Ya, padahal di zaman sekarang kalau anaknya laki-laki semua, mau sekali anak perempuan. Ya, Anda memang dari awalnya ya berdoa semoga anakku perempuan. Tapi di zaman dahulu, ya, di zaman jahiliyah, orang-orang
jahiliyah dahulu itu sangat tidak mau anaknya perempuan. Ya, malu. Ya, sampai disebutkan dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Kalau salah seorang di antara mereka, itu orang-orang kafir Quraisy, itu diberi kabar gembira dengan kelahiran bayi perempuan, anaknya sendiri. Ada anakmu lahir perempuan, ya. Lahir anakmu perempuan, melahirkan istri perempuan anakmu. Maka apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan, kata Allah. Wajah mereka berubah menjadi hitam. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia sangat marah. Maksudnya apa? Malu. Allah melanjutkan, yatawara minal qaum, dia menjauh dari orang-orang, min su'i ma busyira bih, karena jeleknya berita yang disampaikan kepada mereka. Iya, ini bukan berita bagus bagi mereka, ya, ketika anaknya lahir perempuan, memalukan bagi mereka. Sehingga Allah tutup ayatnya, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka malu, wajah mereka menghitam, ya, menahan marah, ya, saking malunya, menjauh dari manusia. Dua pilihannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tahan, ya, dia pelihara bayi perempuan tersebut sampai dewasa, ala hun, tapi menanggung kehinaan, ya, menanggung malu, am yadussuhu fit turab, atau dia kubur bayi tersebut hidup-hidup. Coba ini, lucu-lucunya masih merah, baru saja keluar, tapi hanya karena dia perempuan, naudzubillah, tidak sedikit dari mereka itu mengubur bayi perempuan tersebut hidup-hidup, ya, hidup-hidup, dibunuh, ditanam. Oleh karena itu dalam surah At-Takwir, ya, Allah menyebutkan tentang kejadian-kejadian hari kiamat di awal surah. Allah sebutkan dua ayat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan ketika al-mau'udah, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu, su'ilat, akan ditanya, ya, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ketika di dunia oleh orang tua mereka itu akan ditanya, su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Ini bentuk penghinaan, ya, tekanan kepada para orang tua mereka. Ya, kenapa dibunuh ini? Kenapa dibunuh? Itu tekanan yang luar biasa. Itu menghinakan orang-orang tua mereka yang membunuh bayi mereka hidup-hidup ketika di dunia. Ini kan ditanya, kenapa kan dibunuh? Nah, ada dosanya, tidak ada kesalahannya, hanya karena mereka lahir perempuan, ya, orang tuanya malu, dikubur hidup-hidup. Coba lihat, ini orang jahiliyah, ya, orang jahiliyah, saking bodohnya mereka, saking jahilnya mereka seperti ini. Padahal di dalam Islam seorang wanita itu ditinggikan derajat, dimuliakan di dalam Islam, ya, paham ini? Tidaklah kita memiliki anak perempuan 2 orang, ya, kemudian kita sabar dalam mendidiknya, ya, sampai dia besar, ya, paham ini? Kita didik di atas agama, kecuali 2 ini akan menjadi penghalang antara kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi yang jelaskan, Nabi yang sebutkan, ini anak perempuan. Paham ya? Jadi laki-laki perempuan, intinya bagaimana kita menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Mau laki-laki perempuan, mau normal, mau cacat, mau apa, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab kita. Ya, jangan tahu menikah, ada anak kemudian ditelantarkan, apalagi mau dibunuh, naudzubillah. Ya, itu tanggung jawab kita. Di sini disebutkan dosa yang paling besar setelahnya adalah membunuh anak. Ya, jadi dosa membunuh saja itu sudah dosa besar, ya. Dosa membunuh itu sudah dosa besar. Ya, apalagi yang dibunuh anak kita sendiri. Ini dosanya bertambah besar. Ya, dosanya bertambah besar. Coba lihat. Apalagi alasannya, ditambah lagi alasannya karena takut miskin, takut anak tersebut akan makan bersama dirinya. Bisa dipahami? Ya, kita sudah sering ingatkan bahwasanya, ya, rezeki seorang anak, ya, itu bukan kita yang tanggung.
tapi yang tanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap jiwa yang lahir di atas muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita masih berumur 4 bulan, ya, 3 kali 40 hari, 4 bulan 120 hari, itu sudah diutus malaikat, ya, ke dalam rahim, ya, untuk menulis 4 perkara. Di antaranya bikat birizki. Di antaranya yang ditulis adalah rezeki kita sampai mana. Paham ini? Jadi rezeki itu berbarengan dengan ajal. Kapan sudah habis rezeki, pasti datang ajalnya. Paham ini? Oleh karena itu banyak kita dapati ada orang sebelum meninggal sempat makan coto, masuk 1 mangkok. Ya, ada yang sempat minum 1 gelas kopinya baru meninggal. Itu rezekinya itu. Ya, tidak akan meninggal seseorang sampai habis rezekinya. Itu harus kita pegang. Paham ini? Bukan bapaknya yang kasih rezeki anaknya, tidak. Jadi kita tidak usah khawatir. Ini anak bagaimana nanti, apa dia makan, bagaimana kalau dia menikah, bagaimana kalau dia punya cucu, apa semua tidak usah kita pusing. Tanggung jawab kita bagaimana? Mencari rezeki yang halal. Itu saja. Cukup tidak cukup itu urusan Allah. Karena rezeki beda-beda. Ya. Kadang kita banting tulang, ya, cucuran keringat apa menetes apa, tapi Allah tadikan sedikit. Ya sudah terima. Yang penting halal. Tidak usah pikir banyak sedikitnya. Yang penting halal, karena yang halal itu bisa berberkah. Bisa berberkah. Bisa dipahami? Jadi dosa besar selanjutnya adalah apa? Membunuh anak karena khawatir dia akan makan bersama kita. Naudzubillah. Jadi ini dosa besar yang di bawahnya, di bawah kesyirikan. Kemudian yang terakhir kata Abdullah bin Mas'ud, qultu tsumma ay. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian dosa apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa yang sangat mengerikan. Coba kita lihat ya di media-media cetak, ya, media-media elektronik, pemberitaan itu tidak pernah lepas dari berita-berita tentang perzinahan. Pahamin ya? Sampai kadang terjadi pembunuhan dan seterusnya, itu karena ini. Ya, paham ini? Ini perzinahan. Dosa zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Jadi semua perkara yang bisa mengantar kita kepada zina itu sudah dilarang. Coba lihat. Ini luar biasanya syariat Islam. Jadi ada tindakan preventif, ada tindakan pencegahan. Jadi semua perkara yang bisa menjatuhkan kita kepada zina itu sudah haram. Apalagi zaman sekarang ada ini. Apa ini? Ini. Semenjak adanya ini luar biasa. Ada internet, ya, ada Android, ada di situ menjadi-jadi. Karena kenapa? Yang dahulu, ya, sulit kita untuk berhubungan dengan lawan jenis. Nah, ya, gampang ketahuan apa semua. Sekarang, ya, hanya di genggaman kita waktu chat, bahkan bisa video call, itu sudah terjadi hubungan. Nah, itu pendahuluan perkara yang sudah mengantar kepada, yang bisa mengantar kepada zina, itu sudah diharamkan. Jadi bahasanya itu kita beli pulsa saja, ya, beli data untuk berhubungan dengan lawan jenis, mau telepon-teleponan, chat, itu sudah haram. Ya, pakai HP-nya sudah haram, buka aplikasinya apa semua itu sudah haram. Coba lihat. Jadi apalagi melakukannya. Karena dalam ayat disebutkan apa? Jangan kalian mendekati zina. Ya, semua perkara yang mengantar sudah haram. Ya, paham ini? Video call-nya, chat-chatannya, paham ini? Beli datanya itu sudah haram. Ya, paham ini? Beli bensin mau ketemuan sudah haram, pakai motornya sudah haram itu. Ya, sudah dosa itu. Dosa besar. Paham ini? Apalagi melakukan. Jadi Allah sudah ingatkan, hati-hati. Ya, mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sungguhnya perbuatan zina tersebut perbuatan yang sangat keji, menjijikkan dan sejelek-jelek jalan. Coba lihat ini, sejelek-jelek jalan. Perhatikan, ini kemuliaan Islam. Jadi Islam itu sangat memahami, mengerti kita ini punya ketertarikan dengan lawan jenis. Perempuan juga begitu.
Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Ini pintu tidak ditutup. Maksudnya ditutup mati ya. Paham ini? Tidak juga dibuka. Dibuka lebar seluas-luasnya, bebas, pergaulan bebas, tidak. Ada satu pintu. Apa itu? Menikah, buntingkoh. Ya. Mau seperti itu, menikah. Selesai. Yang jadi masalah itu kita ada wali, kita orang tua, kita paman, apa semua. Ya, panjang prosesnya. Belum cerita wampanai, ya belum cerita umur, belum selesai kuliahnya, belum cerita ini apa pekerjaannya yang datang, belum. Kita persulit, repot. Jadinya apa? Ya ini banyak terjadi masalah. Padahal hanya satu ukuran utama kalau kita cerita menikah. Bagaimana orang tersebut, calon pengantin tersebut itu sudah siap, bagus agamanya, ya sudah dewasa berpikir, punya agama yang bagus, iya, paham ini? Ini sudah bisa, sudah layak. Tapi sekali lagi tentunya ini kembali kepada walinya, kepada wali dari perempuan tersebut. Jadi ini yang ketiga, yang terakhir, dosa berzina dengan istri tetangga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk istri tetangga. Ya. Ada datang riwayat dari Nabi SAW, riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Al-Miqdad ibnu Aswad radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyebutkan, la ayyazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru lahu min ayyazniya bi imra'ati jar. Seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita itu lebih ringan bagi dirinya dibanding dia berzina dengan istri tetangganya satu orang. Ini bukan berarti kita boleh berzina dengan 10 orang wanita, tidak. Maksudnya dari sisi dosa. Ya, coba lihat zaman sekarang ya. Ya, suami sering pergi jauh pekerjaan ya, cari uang nafkah halal. Ya, kadang istri ditinggal. Paham ini? Orang yang paling harus menjaga adalah tetangganya, kan? Begitu. Ketika dia khianati tetangganya ini, ya, tetangganya lagi pergi jauh, pergi cari uang, kasihan mungkin harus berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, dia tikung, ya, berselingkuh dengan istri yang ditinggal tersebut. Ini mengerikan. Naudzubillah. Ini diancam. Ya, dosanya itu bukan dosa kecil, sudah dosa besar. Plus dosanya itu mengalahkan dosa zina dengan 10 orang wanita selain tetangga. Maka ini diperhatikan baik-baik. Kalau ada indikasi seperti ini diingatkan dengan yang seperti ini, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ingat, itu dosa, tidak boleh, haram. Amin. Jangan sekedar dibilang jangan, tapi jelaskan, kasih dalil ayat. Karena itu ayat itu punya pengaruh. Ayat Al-Quran, Sunnah Nabi SAW itu punya pengaruh kepada jiwa. Itu betapa banyak kadang orang sadar dikasih ayat, kasih hadis, subhanallah, dia sadar, tertunduk. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Jadi hendaknya kita perhatikan 3 perkara ini, semuanya dosa besar, ya, dosa besar yang mungkin di zaman sekarang ini kita lihat banyak disepelekan, mulai dari kesyirikan ini. Ya, banyaknya kaum muslimin muslimat terjatuh dalam kesyirikan. Dosa membunuh, coba lihat, ya, anak bunuh seorang ayah bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya, ya, saudara bunuh saudaranya. Coba lihat. Begitu pula dosa zina. Ya, dosa zina. Bahkan tergabung kadang zina dengan pembunuhan. Kan seperti itu. Ini dosa mengerikan. Kenapa bisa jamaah sekalian? Tidakkah kita pernah merenung sejenak? Kenapa bisa terjadi banyak sekali dosa-dosa seperti itu? Apa sebabnya kira? Antum coba. Apa kira-kira sebabnya? Kok bisa banyak tersebar di mana? Berita, tiap kita baca berita, lihat berita. Ini saya terputar-putar. Apa kira-kira? Bapak, kira-kira apa, Pak? Kenapa bisa ya? Silakan, jangan takut. Apa kira-kira? Jauhnya mereka dari ilmu agama, kurangnya ilmu agama. Ini jauhnya mereka dari ilmu agama. Seandainya mereka tahu ilmu, belajar ilmu, ikut kajian, ikut majelis taklim, ya,
satu kali saja ikut dia sudah paham, dosa, tidak boleh. Iya, dia apalagi dia sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, dia punya istri, punya anak, ditanamkan betul ini tidak boleh, haram, dosa. Amin. Bisa dipahami? Tapi subhanallah, kadang orang tua cuma sibuk dengan dunia anaknya, sekolahannya, makannya, kesehatannya, itu saja terputar-putar. Jadi kadang agamanya, iya, agama anaknya itu tersampingkan, dikesampingkan, dipinggirkan. Yang penting anakku makan, yang penting anakku sekolah tinggi, yang penting anakku sehat, yang penting anakku begini, dunianya saja. Karena jarang diingatkan tentang perkara agama. Jadi ya, mereka tumbuh besar, ya, menjadi pribadi-pribadi yang tidak kenal agama, ya, tidak tahu dosa, tidak tenang laknah, tidak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang dari kecil dididik seperti itu. Ya, bangun pagi bukan dimarahi nak salat subuh, dimarahi karena terlambat bangun mau sekolah, bukan salat subuhnya yang diingatkan pertama kali. Paham ini? Begitu seterusnya. Ini. Jadi mulai dari sekarang kita harus perhatikan ilmu agama, ilmu dan ilmu, belajar dan belajar, yang dengannya masalah-masalah di tengah masyarakat bisa hilang. Ya, bisa hilang. Caranya satu, itu dengan mengajak mereka, ya, mengajak mereka untuk belajar agama. Ya, termasuk majelis-majelis seperti ini, ada kajiannya Ustaz Lukman, ya, tiap malam Kamis itu dia ajak. Yang kita tersendiri ajak keluarga, ajak orang di rumah, ajak anak-anak, ajak istri, ajak tetangga, ajak ponakan, ajak sepupu, ajak orang tua, ajak kakek nenek, dia ajak. Kita harus punya peran aktif di situ. Ya, karena mereka tidak punya grup, tidak punya dapat info apa, poster tidak ada. Ya, kita harus aja tetangga apa aja. Dia kalau perlu bonceng. Oh, tidak ada motorku, Ustaz. Pergi kajian, bonceng, fasilitasi mereka untuk belajar agama. Bisa dipahami? Itu di antara usaha kita untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dosa-dosa besar yang disepelekan, digampangkan di tengah masyarakat kaum muslimin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.